Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita sudah mulai merindukan jamaah sholat di masjid. Di antara kita mungkin merasa berdosa, berkali-kali meninggalkan sholatul Jum'ah karena proses lockdown ini. Tapi ketahuilah, yang meninggalkan sholat Jumat berkali-kali yang dosa itu adalah karena uzur. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, man taraka thalatha juma'in mutataliyatin min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan cetak hatinya itu dengan cetak yang kotor, yang buruk. Sebagian ulama memberikan satu tafsiran adalah nifaq. Meskipun begitu tidak sampai pada tingkatan kufur. Makanya ini semuanya hendaknya dipahami oleh para pemirsa sekalian, kaum muslimin, saudaraku yang sudah mulai merindukan masjid, yang sudah mulai mungkin ingin berkumpul mendengarkan khutbah Jumat, dan mungkin merasa berdosa dengan berkali-kali tidak sholat Jumat, bahkan kita ganti dengan zuhur. Oleh karena itu, supaya kegiatan kita di rumah tidak membosankan, apalagi kurang bermakna, karena seorang muslim itu memiliki sifat min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka perhatikan, di sini ada 10 amalan harian saat kita menghabiskan waktu-waktu di rumah karena lockdown. Yang pertama adalah menjaga sholat fardu, sholat rawatib, dan sholat tahajud yang diakhiri dengan witir. Insya Allah dengan kita menjaga dengan baik sholat fardu kita, kemudian witir kita, tahajud kita, yang jumlahnya semuanya 40 rakaat, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dan juga kebaikan dari aktivitas kita di rumah yang kadang mungkin menjemukan. Ya, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, 11 rakaat sholat tahajud bersama witirnya. Kemudian yang kedua, membaca zikir pagi dan sore. Karena di dalam zikir itu mengandung berbagai macam permohonan, perlindungan, pertolongan kepada Allah. Di antaranya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan juga Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ini juga kita memohon kepada Allah supaya badan kita disehatkan, mata kita disehatkan, pendengaran kita disehatkan, dan kita dilindungi oleh Allah dari kekufuran dan kefakiran, dan dilindungi Allah dari azab kubur. Ini semuanya adalah sangat tidak patut untuk kita tinggalkan. Apalagi saat kita sekarang mendapatkan musibah, kita munajat, mohon kepada Allah lewat membaca zikir pagi dan sore tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan lupa zikir 7 yang mutlak. Kita lakukan kapan saja, di mana saja, kecuali pada saat kita di toilet dan saat kita berhubungan suami istri. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.
Yang keduanya, ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiganya, la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempatnya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenamnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat zikir yang paling afdal setelah Al-Quran. Dan yang ketujuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu zikir yang dibaca 2 kekasih Allah, Nabi Ibrahim ketika ingin diceburkan ke dalam api, mau disiksa oleh Namrud. Yang keduanya dibaca oleh Rasulullah ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang keempatnya adalah memperbanyak munajat, berlindung kepada Allah. Di antaranya munajat di keheningan malam, kita mengadu, mengibah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alan lima yurid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binuri wajhika al-karim alladhi mala arkana arsyik, an takshifa kurubatil muslimin. Kita ulang-ulangi, ya Mughis, aghisni, ya Mughis, aghisni, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah akan dikabulkan oleh Allah. Atau, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an tadfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wan niqam was saqam wal amrad an hadhi anna wa an hadhil ummati jami'ah. Atau doa-doa munajat yang lainnya, kita mengadu kepada Allah agar semuanya ini secepatnya disingkirkan. Karena pada akhirnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tetapi kita minta lebih banyak lagi Allah memaafkan kepada kita, memberikan maaf kepada kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian yang kelima adalah membaca buku dan menghafalkan Al-Quran. Jadi aktivitas di rumah jangan digunakan untuk tidur-tidur, ngobrol, bahkan melakukan hal-hal yang negatif. Apalagi hanya menghabiskan di depan layar televisi, menghabiskan di sosmed dan yang lainnya. Ini tidak positif. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, membaca buku-buku Islam, sehingga waktu kita yang kita habiskan ini bermanfaat. Ya, karena ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yaitu sehat dan sempat. Jangan kita buang-buang waktu kita. Jangan kita buang umur kita. Jangan sia-siakan detik demi detik, menit demi menit, kemudian jam berlalu pada hari, sampai minggu, sampai bulan, akhirnya tahun, kita tidak melakukan perubahan apapun menuju kepada kebaikan, menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya adalah yang keenamnya menyumbang sumbangan sosial lewat online. Ya. Alhamdulillah, di antara sekian aktivitas yang keenam adalah kita menyumbang dengan sumbangan, mungkin bisa berupa pembelian masker, atau mungkin pembelian baju-baju medis yang digunakan untuk praktek di rumah sakit, atau menyumbang sanitizer, atau menyumbang apapun, silakan lewat online. Sehingga aktivitas lockdown kita akan semakin positif, akan semakin membuahkan hasil pahala dan juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia, kita tidak tahu kemana kita sumbangkan, siapa yang menyumbang juga, maka itu akan bisa memadamkan murka Allah, sehingga Allah menurunkan wabah corona ini. Selanjutnya yang nomor 7 adalah bersilaturahmi secara online.
ya. Subhanallah. Kita bisa telepon keluarga kita yang ada di kampung, bisa chat dengan keluarga teman kita atau mungkin dengan orang lain, karena intinya kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satalahu rizquhu wa yunsa lahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaknya bersilaturahmi. Dan silaturahmi itu bisa offline, bisa online, ya. Dan alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah, bisa kita video call dengan family kita, ibu kita, orang tua kita yang mungkin sekarang sedang ada di perantauan, istrinya di rumah juga kita bisa lakukan itu, ya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat kita. Insya Allah itu juga jenis dari jenis silaturahmi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedelapan adalah menyebarkan informasi positif secara online tentang masalah corona, ya. Kita kasih teman-teman kita share informasi-informasi tentang bagaimana cara untuk menghindar dari wabah corona, tips-tips medis, ya, supaya kita terselamatkan dari corona. Yang sudah kena bagaimana bisa sembuh. Ini banyak sekali kita bisa edarkan, bisa kita sebarkan, bisa kita share kepada family kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita, dan siapapun yang membutuhkan. Dan hentikan menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan memperkeruh suasana, membuat semakin kalut, semakin panik, semakin ketakutan. Ini masuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Dilarang seorang muslim menimbulkan rasa takut kepada sesama muslim. Kemudian yang kesembilannya adalah mempererat hubungan keluarga. Masya Allah, alhamdulillah, mungkin selama ini suami istri jarang ketemu, bapak jarang ketemu anak. Maka pada saat sekarang lockdown inilah kita bisa gunakan untuk mempererat hubungan keluarga, menghangatkan hubungan cinta, mencoba untuk merekahkan kembali harmonika rumah tangga, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah bisa wujud, dan harmonika rumah tangga kita bisa realisasikan, dan hubungan-hubungan komunikasi dengan suami istri ini makin muncul kembali, ya, makin hangat kembali. Dan bisa kita juga lakukan kegiatan banyak. Bisa kita bersih-bersih rumah bersama-sama, kita bisa masak bersama-sama, bahkan kita baca buku bersama, ya. Suami membacakan buku untuk istrinya, untuk anaknya, mungkin menghafal murojaah dan yang lainnya. Subhanallah. Bisa sholat tahajud bersama, bisa sholat wajib bersama, bahkan anak istrinya diajak untuk sholat duha bareng-bareng, ya. Walaupun kita tidak lazimkan, karena melazimkan sesuatu yang tidak lazim itu bisa terjatuh ke dalam satu kebid'ahan. Ini banyak sekali hal yang positif yang bisa kita lakukan selama lockdown di rumah. Dan yang terakhir adalah menunaikan tugas kerja secara online. Barangkali di antara kita, ya, masih mendapatkan PR-PR, kerjaan-kerjaan, ya, kita tunaikan secara amanah. Kita tunaikan secara positif lewat rumah kita. Jadi jangan sampai sekarang ini mau aji mumpung kita sekarang ini nggak ada kerjaan. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Kita sekarang offline off di kantor, tidak kerja, kemudian kita pindah ke rumah, kita tunaikan secara aman dan profesional. Di sana ada saudara-saudara kita yang dirumahkan, akhirnya dia tidak jelas ma'isyahnya, tidak mendapatkan gaji. Kita alhamdulillah gaji masih utuh. Oleh karena itu, hadirin ini pemirsa atau saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah. Kerjaan yang telah dibebankan secara online, kita harus tunaikan secara baik, secara profesional, secara amanah. Karena itu bagian daripada sifat seorang muslim. Kata Rasulullah SAW,
Innallaha ahabba idza amila abdun amalan ayyutqinahu. Allah itu senang ketika seorang hamba menunaikan satu pekerjaan itu disempurnakan, dituntaskan. Jadi dengan demikian kita mendapatkan pahala, pujian dari Allah. Kita sebagai seorang muslim memberikan satu cerminan sosok muslim itu amanah dan profesional, dan kerjaan di kantor kita beres, gaji kita yang kita dapat akhirnya adalah halal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.